Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala, amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Antara lain kita bisa berjumpa walaupun melalui virtual. Yang kedua, saya akan berbagi pengalaman tentang cara menghafal pelajaran dengan mudah. Pada waktu saya usia SD kelas 5 mendapatkan cara belajar dari salah satu guru kelas 5 waktu itu, dan sekarang beliau masih sugeng, masih ada. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang banyak kepada beliau. Itu begini, ketika kita mendapatkan pelajaran hari pertama, misalnya hari Senin, kita dapat pelajaran bab 1. Maka ketika sudah pulang, itu dianjurkan untuk dibaca 11 kali. Kalau tidak cukup siang, ya malam, misalnya sebelum atau sesudah ngaji. Kemudian pada hari kedua, hari Selasanya, pelajaran yang diterima hari Senin itu dibaca 9 kali. Nah, pelajaran yang diterima hari Selasa sorenya dibaca 11 kali. Kemudian pada hari Rabu, pelajaran hari Senin itu dianjurkan untuk dibaca 7 kali. Nah, berbarengan dengan itu, pelajaran hari kedua, hari Selasa, dibaca 9 kali, dan pelajaran hari Rabunya dibaca 11 kali. Dan seterusnya sampai hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi kalau pelajaran hari Senin, pada hari Kamisnya itu dibaca 5 kali. Hari Jumatnya dibaca 3 kali, dan pada hari Sabtu dibaca 1 kali. Hari Minggu itu Pak Guru menganjurkan untuk libur, untuk cooling down dari otak kita, biar istirahat. Dari mulai hari Senin, satu pelajaran atau satu bab itu dibaca 11, 9, 7, 5, 3, dan 1. Itu saya hitung jumlahnya, kalau tidak keliru itu 36 kali. Kesimpulannya, kalau kita kepengen bisa menghafal pelajaran yang kita dapatkan pada hari itu 1 minggu dibaca 36 kali semua materi. Setelah dibaca 1 minggu 36 kali, minggu kedua tidak usah dibaca, kita sibuk saja pada pelajaran minggu itu. Dan itu saya praktekkan dari mulai kelas 5 SD sampai kelas 2 aliyah. Hasilnya luar biasa. Pada waktu saya kelas 1 sampai kelas 4 MI, kelas 5-nya pindah ke SD, itu di kelas 1 sampai kelas 4 tidak mempunyai prestasi akademik, katakanlah rendah sekali, baca saja belum lancar, karena tidak mempunyai trik cara belajar, cara menghafal materi pelajaran dengan mudah. Tapi ketika praktekan itu, begitu tes catur bulan pada waktu itu, hasilnya luar biasa, nilainya di atas 9 semuanya. Sehingga itu saya menjadi merasa senang dan merasa mendapatkan pengakuan dari teman dan bapak gurunya, kebetulan Pak Guru waktu itu. Nah, kalau ditinjau dari psikologis,
secara ilmiah itu kita ingat dengan yang namanya Sigmund Freud. Beliau lahir di Ceko pada 6 Mei 1856. Kemudian beliau wafat di London 1936 usia 83 tahun. Terkenal sebagai orang psikoanalisis dalam bidang psikologi. Teori yang paling terkenal adanya alam bawah sadar yang mempengaruhi sebagian besar perilaku manusia. Dari teori itu, kalau 36 kali pelajaran kita baca dalam satu minggu, itu logikanya masuk ke dalam alam bawah sadar. Hingga ternyata ketika kita ulangan, maka itu menjadi muncul secara otomatis, ingat semuanya, bahkan sampai halaman-halamannya bisa ingat. Sehingga ini secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Secara agama, menurut saya gitu ya, itu juga diajarkan berulang-ulang. Di agama Islam itu ada namanya wiridan. Kenapa harus wiridan? Itu salah satunya adalah agar apa yang kita wirid masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam otak bawah sadar, dan mempengaruhi sebagian besar perilaku kehidupan kita. Contoh misalnya kalimah la ilaha illallah, itu dianjurkan diucapkan seumur hidup sampai kita menjelang ajal. Karena biar itu masuk ke dalam otak bawah sadar kita, ketika masuk ke otak bawah sadar mempengaruhi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, menjadi selalu ingat kepada Allah. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, untuk berbuat jahat itu tidak mungkin. Jadi ketika kita tidak ingat kepada Allah, kita bisa melakukan kejahatan. Tapi kalau ingat kepada Allah, selalu melakukan kebaikan. Yang terakhir nanti, biar ketika kita dalam keadaan sangat sakit yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya, yaitu ketika sakaratul maut, kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau lebih singkatnya cukup dengan kalimat Allah. Nah, itu perlu dibiasakan dari mulai kecil sampai kita menjelang ajal, atau dilakukan seumur hidup. Berarti Islam mengajarkan bahwa apa yang kepengen kita itu kuasai itu harus diulang-ulang. Karena kalimah la ilaha illallah itu sangat penting, yang mengantarkan kita kepada nanti tujuannya bisa masuk surga. Sebagaimana keterangannya miftahul jannah la ilaha illallah. Maka itu tidak mau harus diulang-ulang seumur hidup. Tapi kalau pelajaran yang di dunia cukup 36 kali sudah cukup, bisa untuk menjadi bekal di dalam sebagian besar bekal kehidupan kita di dunia, karena itu yang akan mempengaruhi kehidupan sebagian besar kehidupan kita menurut Sigmund Freud. Demikian yang kita sampaikan. Semoga bagi pengalaman saya bisa diterapkan oleh anak-anak dan bisa menghasilkan yang luar biasa. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Sahiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.